Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya, Iqbal Subnur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akreditasi. Akreditasi itu apa sih? Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi dan atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat atau tim asesor berdasarkan mutu yang telah ditetapkan atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya. Apa itu akreditasi sekolah? Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagai untuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Selanjutnya, adapun tujuan akreditasi sekolah atau madrasah. Yang pertama, memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau madrasah atau program yang dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan atau yang disingkat dengan SNP. Yang kedua, memberikan pengakuan peringkat kelayakan. Ketiga, memetakan mutu pendidikan berdasarkan NSP. Keempat, memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atau stakeholder sebagai bentuk akuntabilitas publik. Selanjutnya, manfaat akreditasi sekolah atau madrasah. Yang pertama, acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah atau madrasah. 2. Akreditasi bermanfaat sebagai umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah atau madrasah dalam rangka menerapkan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah atau madrasah. 3. Motivator agar sekolah atau madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, bahkan internasional. 4. Hasil akreditasi berguna sebagai bahan atau sekolah madrasah untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam profesionalisme, moral, tenaga, dan dana. 5. Acuan bagi lembaga terkait dalam pertimbangan kewenangan sekolah madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional. Adapun fungsi akreditasi sekolah atau madrasah. Berdasarkan pengetahuan, informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah atau madrasah dilihat dari beberapa unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator-indikatornya. Akuntabilitas salah satu bentuk pertanggungjawaban sekolah atau madrasah sebagai lembaga pelayanan publik. Berdasarkan pembina dan pengembangan dasar bagi pemerintah penyelenggara pendidikan sekolah atau madrasah
dan masyarakat dalam upaya pembinaan, peningkatan dan pengembangan mutu sekolah atau madrasah. Nah, selanjutnya poin-poin standar penilaian akreditasi. Yang pertama, standar isi. Beberapa penilaian akreditasi standar isi diantaranya menilai keterlibatan dalam hal pengembangan kurikulum dengan dokumen berita acara rapat dan tanda tangan dari pihak tertentu yang terlibat. Selain menilai muatan kurikulum, juga menilai 8 poin apakah program belajar mengajar sesuai dengan KTSB yang berlaku waktu itu atau tidak. Yang kedua, standar proses. Standar proses dalam akreditasi meliputi beberapa penilaian, meliputi materi ajar, RPP, yang telah dikembangkan oleh pihak pendidik, yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, dan mengkaji RPP, hasil surprise dari pihak kepala atau atas lembaga pendidikan yang sesuai dengan langkah pembelajaran, yang meliputi kegiatan guru, kegiatan ini, dan kegiatan penutup. Lanjut, yang ketiga, standar kompetensi lulusan. Penilaian standar kompetensi lulusan melingkupi beberapa dokumen, mulai dari dokumen tentang bencana alam, kesenjangan sosial atau kemiskinan, pengangguran, dokumen kegiatan siswa di dalam atau di luar ruangan, termasuk dokumen kegiatan yang diikuti oleh siswa atau mahasiswa. Yang keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Penilaian standar pendidikan dan tenaga pendidikan lebih memfokuskan bentuk dokumen secara persuratan, meliputi persuratan tentang ijazah, sertifikat lulusan mengajar yang telah disesuaikan berdasarkan studi yang pernah ditempuhnya. Misalnya, lulusan guru matematika mengajar sebagai guru matematika. Adapun bentuk penilaian lain seperti penilaian kinerja dan ketertiban guru, dokumen presensi dari pihak pengajar dan pendidikan. Lanjut, yang kelima, pengelolaan program studi. Penilaian standar pengelolaan, pihak lembaga pendidikan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik mensosialisasi tentang visi dan misi lembaganya atau mensosialisasikan tujuan yang ingin dicapai. Hal lain yang mempersiapkan dalam standar pengelolaan yaitu dokumen tertulis yang berisi tentang rencana kerja selama setahun yang akan datang. 6. Standar penilaian. Standar penilaian dalam akreditasi menyampaikan perihal evaluasi selama proses belajar mengajar selama 1 semester. Pelaporan standar penilaian menggunakan beberapa teknik penilaian dengan pengamatan, tes, tugas akhir, dan tugas-tugas terstruktur. Lanjut, yang ketujuh, standar pengabdian kepada masyarakat. Standar pengabdian kepada masyarakat untuk akreditasi universitas memiliki nilai bobot 25%. Khusus untuk jenjang perguruan tinggi, standar pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, berawal dari pengabdian kepada masyarakat dari para praktisi, diharapkan mampu menjamin pengembangan penelitian unggul spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Baiklah, yang kedelapan adalah penelitian. Standar penelitian juga termasuk standar penilaian akreditasi, khususnya di jenjang perguruan tinggi.
Lewat adanya penelitian mampu memberikan kontribusi bermanfaat untuk iptek kehidupan masyarakat. Adanya penelitian juga menjadi bagian dari mewujudkan visi dan misi negara, mengingat peneliti sebagai sumber intelektual yang akan menentukan suatu bangsa kelak menjadi apa. Selanjutnya, cara mudah mengetahui akreditasi sekolah SD, SMP, dan SMA secara online. Yang pertama, kunjungi situs resmi Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Untuk mengetahui status akreditasi suatu sekolah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengunjungi situs resmi BANS atau M. Bisa diklik di Google https://bansm.kemdikbud.go.id atau akreditasi. Silakan dan klik link tersebut. Jika Anda telah mengklik atau mengunjungi link yang di atas, maka akan muncul tampilan atau gambar seperti di samping ini. Nah, yang kedua, lengkapi lokasi sekolah yang ingin dicek status akreditasinya. Selanjutnya, setelah muncul gambar seperti ini, nah, setelah memasukkan nama sekolah atau nomor pokok sekolah, catatan sebaiknya gunakan masukkan NPSN saja. Setelah silakan klik cari sekolah, contoh seperti gambar yang samping ini. Nah, maka di situ diisilah sesuai provinsi, jenjang, tahun akreditasi, status kabupaten, kota, dan peringkat. Maka di dalam link itu teman-teman bisa diisi. Begitu juga sekolah yang kita tuju. Nah, dari keterangan yang di atas, tentukanlah provinsi. Isi dengan provinsi tempat sekolah yang ingin Anda cek status akreditasinya. B. Kabupaten sekolah. Isi dengan kabupaten tempat sekolah yang ingin Anda cek status akreditasinya. C. Tentukan jenjang pendidikan. Isi dengan jenjang pendidikan sekolah yang ingin Anda cek status akreditasinya. Misalnya sekolah SD, SMP, SMA, dan lain-lain. D. Status. Jika yang ingin Anda cek adalah sekolah negeri, maka pilihlah negeri. Jika yang ingin Anda cek sekolahnya swasta, maka pilihlah swasta. Selanjutnya, tahun akreditasi. Isi dengan tahun akreditasi terbaru. Selanjutnya, peringkat akreditasi. Pilih semua. Dan yang terakhir, masukkan nama sekolah atau nomor pokok sekolah nasional atau yang disingkat dengan NPSN. Nah, setelah Anda masukkan NPSN dan mengklik kolom cari sekolah, maka akan muncul sekolah yang Anda cari beserta peringkat akreditasinya, seperti contoh sekolah di gambar yang status akreditasinya. Nah, jadi ketika kita sudah isi sesuai teman-teman, maka muncullah gambar seperti yang di samping kiri kita ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman semuanya. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, hidupin notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.